warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Almira Zanfidayanti. Di sini saya bersama narasumber kami yaitu Bu Dr. Anda Eni Mardiani, MSI, aktivitas selaku Kepala Instalasi Farmasi. Sebelumnya selamat sore Ibu. Sore. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan nih buat Ibu. Yang pertama, langsung aja ya Bu, langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa nih Ibu ceritakan sedikit secara singkat tentang peran strategi instalasi farmasi dalam pelayanan kesehatan di RSAS. Baik, peran strategis ya. Jadi farmasi itu memang perannya sangat strategis gitu. Bayangkan kalau rumah sakit tidak dapat memberikan obat ke pasien, tentu saja pelayanan tidak akan jalan. Jadi peran strategi pertama adalah farmasi menyediakan obat ya, dan BMHP bahan medis habis pakai yang bermutu ya. Kalaupun ada tidak bermutu juga kan tidak baik ya. Jadi itu penyediaan obat. Yang kedua adalah pelayanan klinisnya gitu. Seperti termaktub di Permenkes ya 72 2016 ada dua hal itu. Jadi peran strategis memang menyediakan atau mengelola dan farmasi, BMHP dan alkes, dan juga memberikan pelayanan farmasi klinis sehingga tujuan pasien itu diobati akan tercapai, pasien itu akan sembuh gitu ya dan akan menjadi lebih baik gitu ya. Berarti untuk peran strategisnya Ibu itu sesuai dengan PMK nomor 72 ya, tahun 2016 ya, berarti terkait dengan penyediaan BMHP sama pelayanan klinisnya terhadap kepada pasien. Ya. Baik Ibu, untuk yang kedua kan karena kita ASN ya Bu ya, jadi apa sih tantangan terbesar dalam membentuk budaya kerja ASN yang sesuai dengan nilai-nilai berakhlak di lingkungan instalasi farmasi? Oke, tantangan besarnya adalah kita juga banyak ASN yang memang sudah senior ya, yang sudah terbiasa dengan budaya-budaya sebelumnya, gitu, sehingga menjadi harus dipaparkan gitu ya, paparkan dengan baik, disosialisasikan dengan baik. Kemudian juga selain juga yang muda-muda juga ya, yang berangkat nih seperti Anda sekalian ya, baru dari dunia pendidikan misalnya gitu ya, masuk ke dunia kerja gitu ya. Jadi ya memang harus disosialisasikan dan dibiasakan. Kemudian yang utama adalah diberi contoh ya, harus ada role maker ya, ada role makernya. Jadi kan ada role modelnya di suatu instansi itu bagaimana sih ASN yang berakhlak itu. Berarti dengan cara ada role modelnya mungkin dari pimpinan atau dari senior yang bisa kami tidak hanya jadi pimpinan ya, mungkin juga ada misalnya dari pegawai yang lain gitu ya, memang jadi bisa jadi contoh. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya ini kan kalau dalam berakhlak tuh ada kolaborasi ya Bu. Berarti itu bagaimana sih instalasi farmasi itu bisa membangun komunikasi efektif dengan tenaga medis lainnya seperti dokter ataupun tenaga kesehatan seperti perawat. Kalau di RSAS ini ya tenaga farmasian itu istilahnya memberikan pelayanan langsung ke ruangan ya. Karena ke ruangan perawatan akan bertemulah dengan dokter dan perawat ya. Dan pemberian selain juga melayani atau memberikan obat juga kan memberikan farmasi klinis kan. Farmasi klinis antara lain komunikasi ya dan pendidikan dan edukasi kan. Edukasi itu edukasi ke pasien, dan dari edukasi ke pasien juga harus ada komunikasi dengan perawat dan dokter gitu ya dalam memberikan pelayanan. Nah, komunikasi efektifnya pada kegiatan sehari-hari ketika melayani, kemudian juga pada acara-acara yang memang diskusi-diskusi seperti clinical meeting ya di KSM yang turut serta apoteker itu di situ. Kemudian juga apoteker juga ada di beberapa tim ya, tim PPRA, tim farmasi terapi, kemudian juga ada tim mutu dan sebagainya gitu, tim pengendalian infeksi dan sebagainya. Itulah komunikasi itu dilaksanakan di situ. Berarti kolaborasinya dengan cara komunikasi itu bisa dengan cara edukasi pasien, bisa dikomunikasikan dengan perawat, bisa dengan ada clinical meeting seperti itu ya Bu. Iya. Terus yang terakhir mungkin bisa nih Ibu bagikan nih sedikit pandangan pentingnya terhadap kami para apoteker muda yang memulai berkarir di RSAS. Mungkin jangan patah semangat ya, apapun hal tantangan yang dihadapi itu sebagai satu tantangan aja gitu, suatu ujian buat kita gitu kan. Pasti akan dihadapinya akan berat gitu. Terutama misalnya kita menghadapi pasien dalam keadaan kritis gitu ya, harus mengambil keputusan dengan cepat gitu ya dan tepat gitu ya. Itu kita itu tantangan berat dan kita jangan merasa sendiri gitu.
kita kalau tidak tahu kita bertanya gitu. Kita bertanya baik supaya kepada dokter atau pada teman sejawat atau ke senior gitu ya. Jadi itu persiapannya, dan jangan patah semangat dengan jangan putus belajar lah gitu ya. Terus mau untuk belajar gitu ya, bahwa misalnya kita belajar pertama ilmu edukasi pasien gitu ya, kita tingkatkan dengan konseling gitu, dan kemudian ya kita cari lagi misalnya kita melaksanakan PTO, pemantauan terapi obat gitu. Jadi semua hal-hal yang sebenarnya sudah ada di Permenkes itu kita laksanakan gitu. Itu ya, jadi bekalnya sih hanya Permenkes aja sebenarnya. Iya, di Permenkes yang standar pelayanan farmasian kita baca, kita laksanakan semua gitu ya. Berarti untuk hal yang pentingnya itu kita sebagai peserta jangan pernah pantang menyerah dan juga selalu ingin belajar seperti itu. Iya. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaannya seperti di sini aja. Sebelum terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.